Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang ilmu tajwid. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang mad badal. Mad sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, maknanya adalah az-ziyadah, yaitu tambahan. Sedangkan badal pengertiannya adalah pengganti. Disebut dengan mad badal ketika ada huruf mad yang didahului oleh huruf hamzah. Jadi rumusnya adalah mad sebelumnya ada huruf hamzah. Lalu bagaimana cara membacanya? Ketika kita bertemu mad badal di dalam Al-Quran, maka kita baca sepanjang 2 harokat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa disebut mad badal atau pengganti? Badal kan tadi artinya adalah pengganti. Jadi mad badal artinya mad pengganti. Kenapa disebut dengan mad badal atau pengganti? Karena huruf mad pada mad badal ini sebenarnya merupakan pengganti dari hamzah yang sukun. Jadi asalnya mad di sini tidak ada. Namun karena orang Arab susah mengucapkannya, maka sukun hamzah yang sukunnya di sini diganti menjadi mad yang sesuai dengan harokat pada huruf hamzah yang pertama. Oke, biar tidak bingung, kita sekarang masuk kepada contohnya. Contoh yang pertama, ituni. Di sini, mana huruf hamzahnya? I. Nah, ini bukan alif ya teman-teman. Ini hamzah. Hamzah di sini berharokat kasrah. Kemudian sesudahnya ada huruf mad. Mana huruf madnya? Huruf ya. Maka ini disebut dengan mad badal. Karena ada mad, yaitu huruf ya sukun. Sebelumnya ada huruf hamzah yang berharokat kasrah. Maka harus dibaca panjang 2 harokat. Akan tetapi asalnya sebenarnya di sini tidak ada mad, tidak ada ya sukun. Ituni. Contoh pembacaan yang salah, ituni. Kenapa salah? Karena mad badalnya terlalu panjang, melebihi 2 harokat. Ituni. Dia cuma dibaca 2 harokat saja. Ituni. Contoh yang kedua. Utia. Di sini ada hamzah yang berharokat dhammah. Kemudian sesudahnya ada waw sukun. Maka ini disebut dengan mad badal. Aslinya bukan utia, tetapi utia. Sesudah hamzah yang berharokat dhammahnya, ada hamzah yang sukun. Namun karena orang Arab susah membacanya, maka hamzah yang sukunnya diganti menjadi mad yang sesuai dengan harokat pada hamzah yang pertama. Hamzah yang pertama harokatnya dhammah, maka mad yang sesuai dengan dhammah adalah waw sukun. Maka dia harus dibaca 2 harokat. Utia. Contoh pembacaan yang salah. Utia. Masih terlalu panjang, melebihi 2 harokat. Contoh yang ketiga. Amanu. Di sini mana hamzahnya? A. Di sini hamzahnya berharokat fathah. Kemudian mana matnya? Harokat yang panjang di sini sebenarnya adalah alif. Makanya dia dibaca panjang. Amanu. Sesudah hamzahnya sebenarnya ada alif. Asalnya ini bukan amanu, tetapi amanu. Sesudah hamzah yang berharokat fathah, ada hamzah yang sukun. Namun karena orang Arab susah membacanya, maka dia diganti menjadi
huruf mad yang sesuai dengan harokat pada hamzah yang pertama. Hamzah di sini berharokat fathah, maka mad yang sesuai adalah alif. Maka menjadi dia mad badal. Panjangnya 2 harokat. Amanu, amanu. Contoh pembacaan yang salah. Amanu, amanu. Terlalu panjang, melebihi 2 harokat. Baik, selanjutnya, lalu bagaimana dengan contoh berikut? Di sini ada hamzah ya teman-teman. Sesudah rohnya ada hamzah. Apakah ini disebut dengan mad badal atau bukan? Bukan, ini bukan mad badal. Kenapa? Karena sesudah hamzah yang berharokat fathahnya, ada hamzah lagi. Lalu apa namanya? Hamzah, mad ketemu dengan hamzah dalam satu kata, disebut dengan mad wajib muttasil. Jadi dibaca panjang, 4 atau 5 harokat. Karena di sini kondisinya wasal, maka panjangnya adalah 4 atau 5 harokat. Bukan mad badal lagi. Kenapa? Karena bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka membacanya adalah li'an-nas. Dibaca 4 atau 5 harokat ketika dalam keadaan wasal. Kemudian contoh berikut ini, apakah ini disebut dengan mad badal? Di sini ada hamzah yang harokat dhammah, kemudian sesudahnya ada waw sukun, tetapi sesudahnya ada hamzah lagi. Maka ini bukan disebut dengan mad badal, tetapi mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ada mad bertemu dengan hamzah. Karena terjadinya bukan dalam satu kata, maka dia disebut dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa? 4 atau 5 harokat. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.